Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Jack TV, berjumpa lagi bersama saya dalam program Lensa Kolbu. Dan tentunya kami akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita akan membahas bincang-bincang faedah nih. Nah, di samping saya sudah ditemani seorang yang sangat luar biasa. Beliau merupakan dai muda dan juga berprestasi tampaknya ya. Di tahun lalu juga kabarnya beliau menjuarai lomba dai muda tingkat provinsi Jambi. Langsung saja, ini dia Ustadz Kusnadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ustadz Kusnadi, mungkin pemirsa yang ada di rumah juga ingin kenalan nih. Ustadz Kusnadi ini asalnya dari mana nih? Kalau saya sendiri itu asli dari Bangko. Oh, dari Bangko. Kemudian tuh di Jambi sendiri itu aktivitasnya apa sih, kegiatan sehari-hari? Kalau sekarang sedang menjadi mahasiswa. Mahasiswa ya. Mahasiswa. Kuliahnya di mana nih? Kuliahnya di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Masya Allah. Jurusan apa? Kalau jurusannya bimbingan penyuluhan Islam. Wah, luar biasa nih ya. Dan sepertinya sudah tidak sabar lagi nih pemirsa Ustadz ya, udah pengen dengar apa sih tema di malam hari ini. Yang pastinya di malam hari ini kita akan membahas tentang apa itu takabur. Baik, langsung saja kita dengarkan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang pertama kalinya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah, sehingga kita masih bisa beraktivitas bahkan sampai dengan detik ini. Dan yang terlebih daripada itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menitipkan iman dan takwa kepada kita semua, agar kita selalu menjadi hamba Allah yang selalu ingat kepada Allah dan takwa kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat berangkaian salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua besok di yaumul mahsyar mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Pemirsa Jack TV dimanapun Anda berada, malam ini kita akan membahas tentang takabur. Apa itu takabur? Seperti apa sih orang yang memiliki sifat takabur ini? Lalu bagaimana cara kita agar menjadi seorang hamba yang jauh terhindar daripada sifat takabur ini? Mungkin sebelum memulai materi pada malam hari ini, saya akan melantunkan ayat suci Al-Quran di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 18, dan insyaallah saya akan lantunkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Sadaqallahul aliyyul azim. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita berbincang luas tentang takabur, ada lebih baiknya lagi untuk kita mengetahui apa itu takabur. Pengertian takabur itu sendiri apa? Nah ini, takabur, kabir artinya besar. Kalau takabur, merasa besar. Merasa besar dengan hartanya, merasa besar dengan ilmunya, merasa besar dengan jabatannya. Jadi takabur ini adalah ketika seseorang memiliki sifat merasa besar, lebih besar terhadap orang lain. Itulah definisi takabur, pemirsa. Jadi kalau Anda sekarang mungkin memiliki rasa lebih besar dengan orang lain, lebih tinggi ilmunya dengan orang lain, lebih kaya terhadap orang lain, nah itulah yang namanya takabur. Dan kita sebagai hamba Allah tidaklah bagus memiliki sifat takabur ini, karena sifat sombong bukanlah sifat sang makhluk,
tapi sifat sang Khalik. Gitu. Masya Allah. Jadi takabur itu bukan sifatnya makhluk ya, tapi pencipta makhluk. Jadi berarti kalau misalnya takabur ini Ustadz, kalau dalam kehidupan sehari-hari, contohnya nih Ustadz ya, kalau misalnya seseorang merasa lebih besar, berarti itu takabur. Betul. Iya. Ini kalau besar badan atau gimana? Kalau besar badan enggak lah. Ini kalau takabur ini kan penyakit hati. Dia bukan dinilai daripada fisik. Seperti itu. Ya mungkin di dalam hatinya ketika merasa lebih besar terhadap orang lain, walaupun ini kakek orang yang berbadan besar ini marah ini. Oh, jadi takabur tadi masuk dalam beberapa penyakit hati Ustaz ya, dan itu pastinya berbahaya kan Ustaz? Berbahaya sekali. Nah, dampaknya apa nih Ustaz kalau orang yang sering takabur nih Ustaz, sering sombong lah istilahnya kan? Dampak daripada orang yang memiliki sifat takabur, saya akan menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang tawaddu itu rafa'ahullah, Allah akan mengangkat orang tersebut. Ketika orang tersebut merasa dirinya itu rendah, dirinya itu hina, penuh dosa, tidak menjadi seorang yang besar, mungkin bisa jadi orang tersebut punya pangkat yang tinggi, punya jabatan yang tinggi, punya harta yang melimpah, tetapi hati dia tadi tuh bisa dia kontrol. Gimana sih supaya saya ini tidak menjadi orang yang takabur seperti itu? Ketika orang tersebut merasa hina, walaupun dia ini seorang polisi jenderal mungkin kan, ataupun bahkan punya kedudukan yang tinggi, presiden, gubernur, nah tapi orang tersebut merasa dirinya itu hina di mata Allah, maka seketika itu ketika orang tersebut merasa hina, rafa'ahullah, maka Allah angkat derajat ini orang tersebut. Tetapi ketika orang tersebut merasa takabur, maka seketika itu Allah akan jatuhkan orang tersebut. Masya Allah. Seperti kita tahan dulu nih Ustadz ya. Ini pembahasannya bakal lebih panjang lagi. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di JEK TV. Sesaat lagi kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Lensa Kolbu. Nah, tadi di segmen awal sudah dijelaskan oleh Ustaz Kusnadi apa itu takabur, definisi secara umum ya. Takabur itu seperti apa gitu ya Ustaz ya. Kalau yang saya tangkap nih sebagai orang awam, orang yang takabur itu orang yang merasa dirinya lebih pintar, lebih hebat, lebih banyak ilmunya. Jadi dia meremehkan orang lain, benar Ustaz ya? Nah, bagaimana nih kelanjutannya pemirsa tentang takabur? Langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Ustaz Kusnadi. Tafadhal Ustaz. Baik, pemirsa JEK TV, insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, takabur tadi kan sifat sang Khalik, sedangkan kita sifat sang makhluk. Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang kita mau banggakan terhadap diri kita? Kita ini manusia diciptakan dari tanah. Coba kita lihat kulit kita, kering, retak-retak, diciptakan dari tanah, nanti akan kembali masuk tanah. Apa yang mau kita banggakan? Kekayaan kita yang kita miliki sekarang itu titipan Allah. Ilmu yang sekarang kita miliki itu juga titipan Allah. Kedudukan, pangkat, itu semua tidak akan kekal abadi selamanya. Itu semua hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tugas kita sebagai seorang makhluk, sebagai seorang yang dititipkan kelebihan harta yang melimpah ruah, ilmu yang banyak, kedudukan, pangkat, gunakan itu semua untuk menolong agama Allah, untuk menolong orang-orang yang lemah, membantu fakir miskin, membantu anak-anak yatim, membantu fakir du'afa. Itu jangan kita gunakan titipan yang Allah kasih itu Bang, kita gunakan untuk sombong. Itu justru sombong itu nanti akan menjatuhkan kita. Tetapi ketika kita dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekayaan, mungkin pangkat, harta yang melimpah ruah, kita gunakan kekayaan tersebut, ilmu tersebut
untuk menolong agama Allah. Maka ketika besok kita menghadapi masalah ataupun kita menghadapi kesulitan, Allah tidak meninggalkan kita sendirian. Seperti itu. Tetapi kalau kita sombong, apa kata Allah? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah itu tidak mencintai, tidak suka terhadap orang yang selalu membangga-banggakan dirinya. Nah, itu wala tamshi fil ardi maraha, kata Allah. Janganlah kalian itu berjalan di atas bumi ini dengan sombong. Sesungguhnya Allah itu tidak suka bang sama orang-orang yang takabur, yang sombong, itu tidak suka. Ketika Allah sudah tidak suka, ya Allah bisa saja mengambil harta kekayaan yang kita miliki, mungkin kan, mengambil ilmu yang kita miliki. Tetapi ketika Allah sudah cinta kepada kita, kita gunakan nikmat Allah yang Allah titipkan kepada kita tadi untuk membantu Allah, maka Allah akan membersamai kita selalu. Seperti itu Ustaz, ya. Mungkin juga nih Ustaz, sebagai orang awam nih, saya pengen nanya, kira-kira ada nggak sih Ustaz di zaman dahulu cerita-cerita terkait dengan orang yang takabur dan dia memiliki dampaknya di akhir hidupnya itu tragis lah hidupnya itu Ustaz. Ada nggak Ustaz? Ya, kalau kita berbicara tentang sejarah, coba kita lihat kisah-kisah yang dialami oleh Fir'aun. Fir'aun itu seorang raja yang kaya raya, pangkatnya tinggi, bahkan sampai mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata dia, mengatakan kepada semua orang waktu itu, aku ini Tuhan, rabbukumul a'la, Tuhan yang maha tinggi. Disuruh orang pada waktu itu nyembah dirinya. Ketika orang tersebut ingkar, maka dibunuh deh, hidup-hidup itu. Itulah genasnya Fir'aun dulu. Mengaku Tuhan, suruh orang-orang tersebut menyembah dirinya. Ana rabbukumul a'la. Dia merasa dia itu yang paling tinggi. Seperti itu, bahkan minta disembah. Seperti itu. Baru ditipi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa yang terjadi oleh Fir'aun ini yang merasa dirinya ini sombong, Bang? Nah, itu. Fir'aun ini sekarang terbujur kaku di dalam kota. Kita lihat di museum, ya. Nah, itu terbujur kaku di kota. Matinya kenapa? Coba kita lihat. Rasa dulunya berkuasa, gagah perkasa, punya kekuasaan yang tinggi, tetapi matinya tersedak air laut. Mati. Kalau orang gagah perkasa, matinya mungkin disambar petir, kan keren gitu. Oh, disambar petir juga gitu kan. Atau tertusuk pedang yang paling tajam, mungkin keren. Seorang raja kan, seorang raja yang dulunya pernah sombong, yang dulunya pernah berkuasa, gagah perkasa, tapi mati tersedak air laut. Mati. Nah, bukan cuma Fir'aun dulu juga. Nah, kita lihat Namrud. Nah, Nabi Musa pada waktu itu harrikuhu. Bukan Nabi Musa, saya luruskan. Nah, kayak mana bang? Cut ya. Lanjut beda. Lanjut. Apa? Bukan Nabi apa sih? Nah, ini bang kayak mana bang? Langsung ya? Langsung bentar bang, bentar. Langsung dari ini. Nabi Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim harrikuhu. Oke. Saya mulainya dari mana nih? Mulai dari ceritanya, Bang. mulai dari cerita. Selanjutnya gitu tadi. Bukan cuma Fir'aun. Oke. Oke, kamera. 3, 2, 1, action. Nah, bukan cuma Fir'aun saja, sudah banyak seperti Namrud. Nah, seorang raja juga. Zamannya Nabi Ibrahim, harrikuhu, kata dia, mengatakan kepada Nabi Ibrahim, bakar dia. Apa akhirnya? Mati karena masuk nyamuk ke dalam mulutnya. Nah, itu. Hanya karena nyamuk. Nah, itulah ketika orang tersebut mulia, seorang raja punya kuasa, tetapi orang tersebut takabur, sombong. Allah hinakan dia dengan cara mati hanya karena nyamuk. Dulunya pernah gagah perkasa, tapi Allah wafatkan dia dengan hanya sekedar masuk ke nyamuk masuk ke dalam mulutnya, mati dia. Itulah tadi kalau orang yang takabur Ustaz ya, dia merasa dirinya bisa segalanya, bisa merasa lebih besar gitu Ustaz ya. Jadi hanya karena hal sepele saja dia bisa mati gitu Ustaz ya. Itulah tadi tuh, ketika orang tersebut punya kekuasaan, punya pangkat yang tinggi, Allah hinakan dia ketika dia sombong. Tetapi kalau orang tersebut tidak sombong, nah, insya Allah rafa'ahullah, Allah akan angkat dia. Sekarang pemirsa, apapun itu, mungkin Anda sekarang punya pangkat yang tinggi, punya harta yang melimpah ruah, gunakan titipan Allah itu untuk membantu agama Allah. Kau punya harta yang melimpah ruah,
kau bantu sedekah terhadap fakir miskin, kau ulurkan duitmu itu kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang duafa, maka insya Allah ketika hartamu itu kau gunakan untuk jalan Allah, maka hartamu itu dan engkau akan selalu dalam penjagaan Allah. Tetapi ketika kau gunakan hartamu itu untuk kesombonganmu, nah, banyak sekarang orang kaya itu bang, kalau berjalan itu nggak ngadap ke bawah, nengok ke atas, tangan dimasukkan kan, nah seperti itu. Nah kalau nggak ada orang yang mengulurkan tangan untuk bersalam, dia nggak mau. Nah itu banyak kita dapati kan, nah itu maka tinggalkan sifat-sifat itu. Oke, baik Ustadz, kita tahan dulu nih Ustadz, nanti kita akan kembali lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Lensa Kolbu. Ustadz, Masya Allah ya Ustadz ya, tadi udah dijelaskan panjang kali lebar nih Ustadz ya. Memang pembahasan di malam hari ini cukup berfaedah sekali nih Ustadz ya. Karena ya takabur ini ya sangat banyak sekali ya, kita lihat orang-orang di luar sana yang tidak sedikit yang memiliki sifat-sifat yang takabur ini ya, di mana saja, mau itu di tempat kerja, di tempat kuliah pun juga kadang ada juga tuh ya mahasiswa yang ngerasa wah aku tuh lebih hebat dari kamu gitu kan. Di tempat kerja juga gitu, seperti itu Ustaz. Meremehkan orang yang kastanya mungkin di bawah dia gitu Ustaz ya. Nah ini kan problem nih Ustaz, problem kehidupan nih Ustaz. Kira-kira apa nih tips dari Ustadz agar ya setidaknya kita bisa menghindari lah sifat-sifat yang takaburnya tadi. Tafadhol Ustadz. Baik pemirsa, bagaimana sih cara kita sebagai seorang hamba agar terhindar ataupun tidak terjerumus dalam sifat takabur? Sifat takabur sudah saya terangkan tadi, dulunya pernah dimiliki oleh Namrud, Fir'aun, Qarun, semuanya hina. Tidak cuma mereka, lebih dulu lagi iblis. Al-Baqarah, apa kata bunyi ayatnya? Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah berkata kepada malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis laknatullah. Kecuali iblis. Apa kata iblis? Aba wastakbar. Iblis tersebut merasa besar ya. Karena iblis dulu ini bang merasa bahwa dia itu lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Karena iblis ini kan tercipta daripada api ya. Sedangkan Nabi Adam tercipta dari tanah. Lebih dulu iblis diciptakan, ke iblis nih disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nah itu jadinya, itulah penyebabnya iblis ini diusir dari surga. Nah ini itulah kerugiannya ketika orang tersebut memiliki harta yang melimpah. Iblis itu senang hidupnya di surga, tetapi ketika dia ingkar kepada Allah, dia merasa besar. Ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis menolak. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada iblis? Apa yang didapatkan oleh iblis ini? Iblis ini diusir dari surga. Itu mungkin itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Orang yang memiliki sifat takabur itu tidak akan pernah selamat dan pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Rasulullah tadi. Ya, orang yang merasa dirinya itu hina walaupun dia punya jabatan, pangkat, harta kekayaan yang melimpah ruah, tetapi merasa hina di hadapan Allah. Dia merasa kecil. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Maka ketika itu rafa'ahullah, maka Allah angkat derajatnya. Tetapi ketika orang tersebut punya harta yang melimpah ruah, ilmu yang banyak, tapi takabur dengan harta, dengan ilmu, dengan pangkat yang ia miliki, maka wad'ahullah, maka Allah akan jatuhkan ia seketika itu. Nah, lalu bagaimana cara kita sebagai seorang hamba agar terhindar daripada sifat takabur ini? Nah, cara kita agar terhindar daripada sifat takabur ini adalah kita memandang orang lain tuh dengan selalu lebih mulia dibanding kita.
walaupun kita seorang jenderal, walaupun kita orang yang paling kaya di kampung itu, walaupun kita punya ilmu yang banyak, kiai mungkin, habaib mungkin, tetapi jangan pandang orang tersebut remeh hina, walaupun orang tersebut hanya tukang sapu, tukang parkir. Nah, kita nggak tahu bang, waliullah tuh di mana. Betul. Nah, itu kita tidak tahu orang yang mulia itu di hadapan Allah itu seperti apa. Jadi jangan kita sepele, walaupun itu orang tukang parkir, hanya sekedar orang jualan kerupuk di pinggir-pinggir jalan, nggak bisa kita remehkan. Merasa oh saya jenderal nih, gitu ya kan? Nah, seperti itu nggak bisa. Mungkin seperti itu cara kita untuk supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang takabur dan menghindari daripada perbuatan takabur. Intinya jangan pernah menganggap orang lain itu lebih di bawah kita. Selalu memuliakan orang lain apapun itu kedudukannya. Seperti itu. Ya. Nah ini saya nih pernah nih Ustadz seperti memiliki rasa sifat takabur tadi Ustadz ya. Saya jadi waktu itu saya tuh meremehkan pedagang Ustadz. Nah pedagang saya merasa ya pedagang berapa sih penghasilannya gitu Ustadz ya. Anak muda ya. Ternyata setelah saya ajak ngobrol, ini pedagangnya pedagang kaki lima, tapi penghasilannya bisa paling kecil 500.000 sampai 1 juta satu hari. Itu bersih Ustaz. Masya Allah. Dengan saya yang bekerja sebagai karyawan perusahaan nggak nyampe 100.000 per hari mungkin Ustaz ya gitu. Nah itu sifat takabur juga tuh Ustaz ya. Ya bisa dikatakan sifat takabur gitu ya. Ini gini bang, apa sifat takabur ini dominannya tuh lebih dimiliki oleh anak-anak muda sih. Anak-anak muda. Tapi bukan segi finansial. Okay. Nah, mungkin segi ilmu yang ia miliki. Nah, itu kan keahlian skill yang ia miliki. Nah, seperti itu. Nah, ya biasalah anak muda itu kan imannya itu masih belum menetap, masih naik turun. Nah, jadi gimana kita tuh anak-anak muda tuh bisa mengontrol keimanan kita agar terhindar daripada sifat takabur tadi. Nah, seperti itu. Intinya jangan pernah menganggap remeh orang lain, walaupun itu penjual gorengan, tukang parkir, atau bahkan penjualan kerupuk keliling itu. Jangan kita pandang remeh. Iya, saya harus bertaubat nih Bang. Ya mungkin kita bisa bertaubat bareng-bareng, bareng-bareng sama pemirsa di rumah kan. Pasti banyak-banyak istighfar saya. Pasti. Oke. Pokoknya luar biasa sekali Ustadz di malam hari ini, bincang-bincangnya sangat berfaedah sekali, dan yang pastinya pemirsa di rumah nih bertambah nih sedikit ilmunya, pengetahuannya tentang apa itu takabur gitu ya. Intinya jangan sekali-sekali meremehkan orang. Masya Allah, ini luar biasa sekali Ustadz ya. Pembahasan di malam hari ini sangat berfaedah dan tentunya sangat memberikan pengetahuan untuk pemirsa yang ada di rumah. Nah, mungkin Ustadz sebelum kita tutup Lensa Kolbu di malam hari ini Ustadz ya, mungkin ada closing statement dari Ustadz nih. Tafadhol Ustadz. Ketika kita mempunyai harta yang melimpah ruah, memiliki ilmu yang banyak, memiliki kedudukan yang tinggi, maka janganlah takabur. Ketika kita merasa takabur, wat'ahullah, maka seketika itu Allah jatuhkan kita. Tetapi ketika kita punya pangkat yang tinggi, harta yang melimpah ruah, ilmu yang lebih, kita merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rafa'ahullah, maka Allah akan angkat derajat kita. Baik pemirsa, tidak terasa 30 menit sudah kami membersamai Anda, dan yang pastinya tetap tonton terus program Lensa Kolbu setiap hari Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Hardiansa dan juga Ustadz Kusnadi beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.